Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Jatim Studio. Jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe-nya, oke? Tren batu akik kian lesu, tapi beberapa kalangan yakin bahwa semua itu bukan karena booming telah selesai, melainkan daya beli masyarakat yang menurun. Sejumlah kalangan tetap meyakini bahwa tren batu akik kembali berulang, sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Ada beberapa alasan yang mendasar bahwa tren booming akik akan berulang kembali. Yang pertama, setiap tren yang berkaitan dengan gaya hidup atau lifestyle akan selalu berulang. Yang kedua, ketika daya beli meningkat, disitulah tren bakal kembali booming. Yang ketiga, banyak orang yang telah memiliki batu akik. Di sisi lain, batu akik mempunyai daya tahan yang tinggi, karena itu orang belum membeli lagi karena batunya belum merusak. Keempat, saat seseorang terkenal di dunia maupun di Indonesia yang menjadi panutan atau memiliki banyak pengikut kembali mengenakan batu akik tertentu, ketika itulah tren batu akan kembali memuncak. Kelima, sejarah membuktikan bahwa batu akik adalah tren zaman dulu sampai sekarang dan tidak akan pernah hilang. Trennya berlangsung ribuan tahun silam hingga masuk Imperium Persia, Romawi, dan sampai saat ini. Ayo kita sama-sama boomingkan kembali dunia perbatuan Nusantara. Dan inilah pendapat dari ahli geomologis dari Indonesia tentang dunia perbatuan Nusantara. Ikuti dan simak apa yang akan disampaikan oleh Mang Odin, ahli geomologis Indonesia. Ini mau tanya Mang Odin, kira-kira batu apa saja yang pernah populer tren pada zaman dulu dan sekarang? Yang paling populer sementara ini waktu booming kan, yang paling populernya kan Garut yang namanya Ohen. Kemudian ada lagi pancawarnanya Garut yang namanya Edong. Sekarang muncul lagi beberapa yang hijau bagus-bagus ya, tapi tidak sehebat yang dulu. Kemudian Bacan juga. Garut saya pernah eksplorasi juga di sana, bawa mahasiswa, membimbing mahasiswa, ada 25 orang. Ada yang tesis di sana. Kemudian di Bacan juga sama. Bacan juga sangat limited ya, terbatas. Saya sendiri sudah ke sana, saya bawa 3 geologis ke sana tahun 2004 atas permintaan Pemprov untuk khusus meneliti batu Bacan. Kalau untuk saat ini batu-batu seperti Bacan, Garut itu harganya masih bagus nggak sih? Ya, tidak sebagus dulu. Salah satu contoh teman kami, teman akrab, dia punya batu segede inilah ya, jempol gini, ditawar 200 juta waktu itu nggak dikasihin. Sekarang barangkali susah ya untuk dapatkan sampai 50 juta aja susah ya. Mungkin kurang dari segitu, padahal waktu boomingnya bisa 200 juta. Ada juga waktu itu batu gambar Mercy yang ditawar 1 miliar nggak dikasihin, mintanya 2 miliar. Sampai bertahan sampai sekarang juga 50 juta juga belum tentu dapat, belum tentu ada yang nawar gitu ya. Itu salah satunya. Jadi harga yang masih stabil, relatif stabil ya, antara Bacan, kemudian Garut, kemudian Idocrest juga yang dari Aceh juga sudah turun kan, sudah tidak seperti dulu.
Kalimaya. Nah, Kalimaya ini masih stabil karena internasional kan, Australia ada, Banten ada. Tapi Kalimaya kita cukup bagus nggak sih? Bagus. Semua opal sama ya kualitasnya. Opal precious sama antara Australia, mau di Meksiko, mau di Ethiopia, kalau sudah precious itu sama. Walaupun memang lebih stabil yang Australia, karena Australia itu umur usia batuannya itu di atas sekitar 100 juta tahunan lah. Sedangkan di Indonesia cuma kurang dari 5 juta tahun. Jadi secara stabilitasnya rada kurang. Tapi di sana juga kalau dibiarkan kering, pecah dia. Si Kalimaya Australia itu. Kenapa? Karena memang komposisi Kalimaya itu SiO2 N H2O, jadi mengandung air. Jadi kalau kandungan airnya itu kurang dari lebih dari 12%, maka dia tidak akan berkilau. Kalau dia kurang dari sekitar 4% aja, pecah dia, kering kan. Kalau ketersediaan Kalimaya, Pak? Limited, sangat terbatas. Jadi kalau bisa orang bilang banyak-banyak itu biasanya orang kan mesti hati-hati juga. Mungkin dari Ethiopia dibawa ke sini beda ya, tapi langsung dijualnya di Banten. Di Indonesia cuma ada di Banten ya. Ada indikasi di Kupang, di NTT, tapi tidak dieksplor ya. Waktu saya ke sana dalam kaitannya kunjungan Rotary waktu itu, ada Sarwo James yang ada di NTT itu menemukan Kalimaya, tapi yang dia tuh boulder opal sama dengan Australia. Nah, itu untuk salah satu bukti bahwa di NTT itu pulau sebentar ya, yang Kupang itu ya, itu asalnya dari Australia. Jadi satu benua lah dengan Australia. Karena itu opalnya sama sebetulnya. Tapi yang ketemunya di NTT ini cuma baru boulder opal karena belum dieksplorasi. Kalau untuk harga, Pak, itu kalau opal kisaran berapa? Wah, itu sudah susah ya untuk opalnya bisa. Nggak tahu sekarang susah ya ditebaknya ya, karena opal itu kalau saya pernah di Salt Lake City di Amerika, opal dari Australia itu kecil-kecil segini bisa sebentar antara berapa 20-30 ribu US dollar gitu ya, dikalikan segitu kan sudah berapa itu, dikalikan 30 ribu bisa miliar ya, satu perhiasan gitu. Itu salah satunya. Jadi kalau di Indonesia barangkali approximate yang murah-murahnya $100 per karat misalnya. Kalau dia bagus sekali bisa mencapai $1.000. Karena di Australia bisa $10.000 per karat ya, yang namanya precious opal.